Assalamualaikum Pak, apakah Bapak ada waktu sebentar? Ada hal yang ingin saya ceritakan mengenai keadaan kelas yang saya ajar Pak. Waalaikumsalam Bu, silahkan. Kira-kira apa yang mau Ibu ceritakan kepada saya? Begini Pak, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid kelas saya kurang antusias dan bersemangat dalam menerima pembelajaran. Selain itu, jumlah murid-murid yang mengerjakan tugas hanya 50% saja. Menurut Ibu, apa yang diharapkan oleh Ibu dari obrolan ini? Saya ingin mendapat solusi dari permasalahan antusiasme murid-murid yang saya ajar Pak. Menurut Ibu, hal apa saja yang menyebabkan murid-murid Ibu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Ibu? Iya Pak, kalau dipikir-pikir hal yang membuat siswa yang saya ajar kurang antusias, mungkin cara pembelajaran yang saya ajarkan itu monoton, Pak. Saya jarang memberikan kesempatan kepada siswa untuk berperan aktif. Saya hanya menjelaskan materi saja dan siswa hanya mencatat saja. Oh, begitu ya, Bu. Kira-kira apa saja yang dapat menyebabkan murid Ibu antusias dalam pembelajaran Ibu? Menurut saya, murid saya pasti menyukai pembelajaran yang menyenangkan dan selalu berperan aktif setiap pembelajaran anak itu, sehingga pembelajarannya tidak membosankan bagi anak. Wah, saya sependapat dengan Ibu. Lalu, menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid asik dan tidak bosan pada pembelajaran Ibu? Menurut saya, pembelajaran harus berpusat pada anak, Pak, supaya mereka itu aktif dalam pembelajaran. Kemudian adanya ice breaking, game, supaya pembelajaran itu lebih menyenangkan dan lebih menarik. Lalu, Bu, mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Ibu, apa penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugas? Kalau mengenai tugas, mungkin saya terlalu banyak memberikan tugas, Pak, kepada anak tanpa saya memberikan materi yang beragam dan mengasihkan. Biasanya, Ibu selalu menggunakan sumber belajar apa, Bu? Biasanya saya hanya menggunakan teks saja, Pak. Adakah sumber lain, Bu, selain terpaku pada buku yang lebih menarik gitu, Bu? Sebenarnya ada, Pak, seperti PowerPoint, game, seperti itu. Tapi ya saya jarang gunakan karena saya selama ini hanya menggunakan teks saja. Sebenarnya video, materi, poster itu banyak. Nah, betul sekali, Bu. Saya yakin sekali bila Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, itu pasti akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran. Jadi, rencana Ibu sekarang bagaimana untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama, saya akan merancang pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam, seperti video, YouTube, dan yang lainnya. Kemudian, yang kedua, saya akan memberikan tugas yang tidak terlalu banyak. Dan yang ketiga, bentuk tugasnya itu juga akan saya sesuaikan dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya, saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya. Wah, bagus sekali Bu rencananya. Terus, apa komitmen Ibu terhadap rencana ini? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menggunakan berbagai sumber belajar untuk eksplorasi materi. Hebat Bu, saya mendukung sekali apa yang Ibu rencanakan saat ini. Terima kasih Pak Ruhimat atas waktunya. Sama, Semoga kita bisa menjadi guru yang selalu disenangi oleh siswa. sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. kembali.